Alhamdulillah Pak Haji bisa gabung. Baik, Pak Haji kumaha ada mang? Halo. Kadang teu. Baik, sambil nunggu kawan-kawan yang lain, alhamdulillah Pak Haji Dodi bisa bergabung. Di sesi yang ke-1 menarik Pak Haji. Sekilas info untuk Pak Haji sambil berproses ya. Dipertemukanlah sebuah ide, sebuah gagasan di mana yang awalnya Robi itu di Lampung Utara. Robi itu tadinya sama tahun 2018 itu usahanya Pak Haji usaha transport. Allah Maha Baik dikorelasikan dengan niat menghidupi orang banyak ya. Diniatkan 1 kilo ayam untuk kepentingan sosial jejaringnya Allah Maha Baik sampai di atas tontonan pagi 10 ton lebih sehari. Nanti mudah-mudahan bisa hadir Pak Haji. Tapi dari kalimat yang menarik nanti Pak Haji bisa menambahkan, usaha itu tetap tidak ada yang ujug-ujug langsung sukses. Ibu Inayah juga tadi bercerita sampai kalau istilah ekonomi itu break even point tidak kembali, membuat usaha makanan, masakan, tiba-tiba kopi. Itu Bu Inayah ya. Sementara Bang Teja juga sama, gagal bahkan sampai masuk pendamping PKH itu tidak diterima. Allah Maha Baik, tiba-tiba ada yang jadi PNS, masuklah seorang Teja. Siapa yang jadi PNS? Ini sekilas info untuk Pak Haji, tapi Pak Haji gambaran ya, termasuk saya beredan ya. Dibuka ya Pak Haji ya. Alhamdulillah. Belum Pak Haji. Gambaran. Ya, by proses. Pak Haji tidak ada gambarnya, tapi tertulis TB Dodi M. Faisal. Jadi ada seni, bagaimana yang tidak ada menjadi ada. Bisa keluar dulu Pak Haji, masuk lagi. Mungkin ada mungkin ada yang keklik ya. Baik, sambil menunggu sahabat-sahabat 3665, alhamdulillah Pak Haji Dodi sudah bisa bergabung. Bagaimana kewirausahaan itu dimulai, walaupun Bapak hanya kalimat kewirausahaan. Nah, ini mudah-mudahan Pak Haji coba. Tadi gambarnya hilang. Mudah-mudahan ada ya. Coba saya lihat di layar bisa kelihatan Pak Haji. Oke. Suaranya Pak Haji sudah ada. Layarnya diklik. Pak Haji tuh ada di gambar saya, belum diklik layarnya. Gambarnya biasanya ada deh. Belum diklik. Oleh Pak Haji belum diklik. Di sini klik. Ada klik tanda yang seperti kamera diklik. Pak Haji tertutup. Nah, ya alhamdulillah. Ya, santai aja. Ya, santai. Enak kasih sopan. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Gambar. Ya, biasanya kemarin gambar ayahnya. Nah, ditutup nggak apa-apa. Nah, baik, sambil menunggu kawan-kawan, Pak Haji memang FGD itu fokus grup, diskusi, berbagi pengalaman, baik yang terjatuh bagaimana bangkit lagi, baik yang sedang berjaya bagaimana niat awal tidak lupa, ya Bang Robi 100 1000 per kilo. Bayangin kalau 10 ton berapa kilo coba. Diniatkan untuk mengikuti cara osur di mana berapapun penghasilan hari itu juga diniatkan untuk masyarakat di sekitarnya. Sementara sahabat kita tuh sampai baik proses ya, kebetulan ada yang makan dulu, ya udah nggak apa-apa. Tiba-tiba lupa disangkanya 21.30, 21.15 saya naikin ke 21. Gambarnya? Ya, gambarnya ada gambar. Ini nggak ada lagi. Tadi udah ada. Pak Haji lagi tidur. Kirain sengaja dimatiin. Pak Haji nggak ada lagi. Gambar papanya. Nggak ada lagi. Oh ya, nggak apa-apa ya. Kan saya belajar juga Pak Haji itu. Jadi gambarnya Pak Haji keklik sendiri atau bagaimana. Tapi kalau sengaja nggak apa-apa. Ya. Sambil menunggu yang lain. Tadi dianalogikan Pak Haji bahwa sebuah usaha itu
untuk memulainya itu benar Agim. Ada kekhawatiran, ya. Ada kekhawatiran. Maka M yang pertama yang paling susah itu memulai. Dagang baso sih dicarikan ke tukang baso, ya. Maka alhamdulillah tuh siapa? Teja itu S1-nya sosial, S2-nya sosial. Tetapi seni menghidupi lingkungan karena hobinya di komputer Pak Haji sampai ada 20 komputer lebih dan diniatkan khusus anak-anak KPM PKH gratis Pak Haji, ya. Nah, itu contoh. Jadi ternyata kewirausahaan itu nanti saya mohon respon Pak Haji. Ternyata tidak semata-mata mencari uang Pak Haji. Dikaitkan dengan zikir, pikir, ukir itu bagaimana menjadi sebuah keasikan, keterpanggilan. Saya masih ingat ya Pak Haji masa lalu kan dalam tanda kutip ya menikmati. Keterpanggilannya menikmati jejaring bisnis usaha apapun diawali oleh keterpanggilan. Nah, jadi bisa dikaitkan dengan zikir, pikir, ukir, Pak Haji, bisa dikaitkan dengan 5W, atau bisa dengan pengalaman, di mana yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya kan masih ingat, tuh bentar ya, saya terima Teja dulu ya, supaya nyambung. Nah, jadi saya minta testimoni aja dari urusan kasur. Kalau bercanda aja tuh. Dari Pak Haji bertahun-tahun, berbulan-bulan mencek sudah menyelip, sarua jeung saya. 20 tahun, sudah 20 tahun. Bukan, dari yang tidak punya apa-apa kan nyelip dulu di hotel. Bukan usahanya nih. Nah, alhamdulillah, karena lillahi ta'ala ingin membesarkan keluarga, singkat cerita 20 tahun menikmati dunia kasur. Nah, silakan Pak Haji, kalau mau berpendapat, nanti tiba-tiba Teja mau bertanya ya. Bisa lihat di sini Teja udah nyambung ya. Silahkan Pak Haji testimoni bagaimana memulai. Yang menurut Agim yang paling berat itu memulai sesuai dengan jati diri dan potensi masing-masing. Termasuk kemampuan menangkap peluang. Silahkan Pak Haji. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf ya Pak Iwan, ini dan teman-teman nih gambarnya belum ini sayanya biasa ini, tapi menarik ini. Nggak apa-apa, silakan ya. Ini tematik yang paling bagus kalau menurut saya, karena ini aplikasi daripada bagaimana kita hidup lebih baik, Pak Iwan. Ya, betul. Hidup lebih baik. Saya kira setiap orang itu punya keterbatasan. Apapun keterbatasan itu, baik pengetahuan, keterampilan, atau apapun di dalam menjalani kehidupan itu pastilah menghadapi berbagai masalah. Nah, dan untuk memenuhi kebutuhan itu ya tentu kita perlu nilai plus ya. Artinya harus menjalani hidup ini bisa tercukupi semua kebutuhan, kira-kira begitu, keluarga. Gitu. Kalau saya tertarik dengan dunia kewirausahaan, walaupun saya pekerja sosial ASN, karena inti daripada pekerjaan sosial itu adalah bagaimana orang memenuhi kebutuhan hidupnya, baik fisik ataupun sosial, sesuai dengan status dan peranannya dia, gitu Pak Iwan. Jadi keberfungsian sosial itu pasti medianya apa kan gitu. Nah menariknya ini Pak Haji, di sela-sela telahan Pak Haji supaya sinkron nih dengan Bang Teja dan Inaya, menemukan kasur tuh dengan keterpanggilan sampai puluhan kasur diangkat ya di tengah kota di Lembang. Itu kan ada peluang ya yang Pak Haji mengambil kesempatan itu tanpa terasa 20 tahun. Dunia ngelola kasur, wah asik. Silakan Pak Haji. Ya, baik. Nah, ketika saya pindah ke Lembang, Pak Iwan, Lembang itu kan Balai Diklat itu berada di daerah kota wisata. Betul. Nah, pertama kota wisata, banyak orang selalu berdatangan dan banyak hotel-hotel, penginapan, restoran segala macam ada itu. Nah,
saya pekerja sosial, Pak Iwan. Nah, saya melihat di desa Jayagiri itu kan banyak teman-teman Karang Taruna, tokoh masyarakat, baik formal atau non formal. Nah, ketika itu saya melihat gitu, oh ini banyak mobil, bukan banyak mobil, ada mobil dan seorang tentara membawa kasur gitu kan, kasur awalnya itu ya. Jadi dia datang, gitu kan, ngobrol gitu kan, menyewa-nyewakan kasur gitu Pak Iwan. Kebetulan saya tinggal di penginapan di hotel ya, di Hotel Lingga itu. Nah, tentara ini mulai, Pak Dodi, saya sewa dong kasurnya katanya. Sewa kasur buat apa, extra bed katanya gitu. Nah, saya kan belum punya saat itu, belum punya sendiri gitu Pak Iwan. Nah, dia langsung bayar kontan, pinjam saja katanya 10 kasur kata tentara sama Kapten Nana itu, sama kenaiknya itu ada supirnya itu. Saya bayar cash sekarang 250.000, masih ingat saya. Satu kasur 25.000. Ya udah, ambil saja kata saya, kan kasur yang ada di kamar-kamar awalnya itu. Betul. Nah, sekali kan, tahu-tahu minggu depannya datang lagi Pak Iwan. Alhamdulillah, iya. Mau pinjam lagi. Nah, tentu saya langsung menangkap peluang. Di sini saya langsung menangkap peluang. Saya langsung pinjam koperasi 5 juta. Alhamdulillah. Koperasi. Jadi tetap modal harus perlu kalau ingin mandiri gitu kan. Masa saya mau pakai kasur punya orang lain gitu, punya hotel gitu ya. Nah, akhirnya saya pinjam uang 5 juta, belilah 10 kasur awal. 500.000 kan satu kasur yang bagus tuh. Iya. Nah, jadi punya 10 kan. Nah, 10 kasur itu sudah menjadi langganan si tentara. Oh, alhamdulillah, ya. Dodik bela negara, namanya Kapten Nana. Nah, saya kan bergaul sama Karang Taruna Jayagiri, Pak Iwan. Mungkin Pak Iwan tahu yang namanya Pak Midun. Midun, Yudi. Iya. Nah, itu sama Pak Dodi kan punya kasur. Ada yang mau sewa di hotel dekat Gunung Putri itu deh, daerah situ. Itu dari Karang Taruna ordernya Pak Iwan. Oke, sebentar Pak Haji, supaya FGD kita lebih menarik, sambil tetap Lampung saya hello. Bang Teja dengan Mbak Inayah, ya alhamdulillah Pak Haji Dodi, saya ulas sedikit. Kalimat tidak mungkin menjadi mungkin, kalimat sekali lagi, kalimat yang tidak mungkin menjadi mungkin, dengan ridho Allah, zikir, pikir, ikut luar biasa. Dari 10 singkat cerita menjadi 200 tuh, dan 20 tahun menyewakan kasur. Pertanyaannya, atau memang mau bertanya juga boleh. Seni mengakses relasi, seni menjalin sumber, seni mempertahankan pelanggan. Nah, Inayah dulu boleh yang bertanya, silakan. Jadi kita FGD kita supaya menempatkan diri kita untuk bertanya, jangan sungkan. Nah, bisa dari Inayah dulu ke Pak Haji Dodi atau kepada Bang Teja. Sambil saya tetap, Robi itu udah saya halau, termasuk salah satu teman kita yang baru setahun mengelola kolam lele itu ya. Nah, coba Inayah kalau ingin bertanya ke Haji Dodi silahkan. Bagaimana menemukan dunia kasur menjadi dunia ibadah tuh? Pak Haji Dodi sampai punya rumah, alhamdulillah anak-anaknya sudah jadi PNS. Ini kan menarik kalau kita belajar dengan yang sukses. Mangga Ibu Inayah kalau kesempatan pertama sebelum ke Bang Teja, silakan. Ya, silakan. Suaranya belum ada. Iya, suaranya.
Atau Bang Teja dulu boleh? Ya Hidayah nanti ya Hidayah utak-atik dulu. Bang Teja dulu bertanya ke Haji Dodi, silakan. Baik, assalamualaikum Pak Haji Dodi. Waalaikumsalam Pak. Ya, maaf ya saya gambarnya ini soalnya bajunya ini. Ya. Enggak apa-apa Pak Haji. Oke, di sini menarik juga untuk belajar berwirausaha untuk sukses. Saya kepingin juga, kebetulan saya memang buka usaha kursus komputer di sini Pak. Saya melihat di sini pun kami tinggal di daerah perkotaan, tetapi masih banyak saja atau masih banyak juga yang masih belum paham tentang dunia IT, terutama di bidang pekerjaan. Nah, di sini bagaimanakah cara-cara atau kiat-kiat supaya mengembangkan sayap di kursus kami di sini? Apakah mulai dari penarikan sponsor atau apakah ada kira-kira instansi yang bisa mendukung program kursus kami untuk mengembangkan sayap kami? Ya. Monggo Pak Dodi, Pak Ji. Iya. Ya, terima kasih Pak Teja. Jadi ternyata pengalaman saya walaupun bentuknya itu kasur dan ada satu lagi sound system, mungkin ya elektronik. Kalau Pak Teja kan buka kursus gitu ya. Saya itu selalu rental, ya, makan rental, sound system dan kasur. Bagaimana mengembangkan sayap? Nah, bermula dari kasur. Kasur itu dengan Karang Taruna, dengan tentara waktu itu. Nah, saya pikir apa mungkin ya panti sosial bisa ini kasur misalkan. Pertamanya sewa sound dulu, dia perlu cube katanya untuk di aula kegiatan panti sosial yang ini Pak Iwan Bina Remaja yang di itu belakang KUD itu ya ada panti. Nah, kepalanya itu perlu sound system. Nah, tapi karena saya sudah banyak kenal lah intinya gitu sama Bu Is waktu itu kepalanya. Bu Is, kok Kak ini tidurnya kayak gini katanya. Iya, ini belum beli kasurnya kan baru tuh pantinya tuh. Wah, Pak Dodi banyak kalau banyak saya banyak ada 100 atau saya itu kan gitu. Nah, ternyata dari perkenalan itu kita harus membuka diri, Pak Teja. Walaupun saya ASN, Peksos tetap aja mengenalkan kasur dan sound system gitu, begitu. Jadi harus dikenalkan produk kita ke siapapun yang kita ketemu, gitu. Memperluas jaringan, tapi dengan yang kenal dulu. Nah, kita baca. Saya kan baca ini Bu Is kok tempat tidurnya kayak gini. Padahal dia kan cuma sewa sound ke saya. Pak Dodi emang banyak kasur? Banyak kata saya. Ya udah dipinjam itu sebulan. Bayarnya 8 juta. Coba bayangin. Saya aja bingung gitu kan. Nah, kemudian dari Bu Is ini dia bercerita lagi di dinas sosial, bercerita lagi di Kabupaten Bandung Barat itu dengan dinas instansi lain, dengan damkar, pemadam kebakaran, kan, terus dengan satpol pp. Akhirnya saya banyak kenal itu dari kasur. Ya, nah, ternyata dari kasur karena saya ASN. Ya Pak Dodi, gimana nih masalah kita kan lokasinya jauh. Oh gampang, saya ada banyak kawan Karang Taruna. Jadi Karang Taruna dilibatkan dalam angkutan gitu kan, termasuk pemasangan. Saya kasih honor. Nah dari jaringan-jaringan yang saya bentuk itu, alhamdulillah terjaga 20 tahun loh saya sampai hari ini gitu. Cuma pandemi jelas tidak ada yang sewa. Jujur saja, kecuali yang camping Pak Iwan. Kalau yang camping kadang 4 biji pinjamnya gitu, bawa sendiri aja lah. Tapi yang menarik itu sebetulnya bagaimana network ini harus dijaga gitu. Saya bagaimana dengan Kapten Nana,
saya bagaimana dengan Bui, bagaimana dengan Hotel Halis, Hotel Bumi Parahyangan, termasuk Rumboy dan satpam. Jadi tidak perlu manajer juga kadang, karena level manajer itu kadang-kadang uangnya untuk dia saja. Nah, saya pakai housekeeping, Rumboy, satpam, semua hotel saya kenal. Nah, ternyata mereka pindah-pindah kerjanya antar hotel. Akhirnya kasurnya kan bertahun-tahun terus gitu, karena saling menguntungkan. Nah, dari dinas instansi satu tentara, saya bisa jadi kenal dengan polisi, walaupun jarang lah polisi pinjam. Tetapi kalau ketemu di jalan lagi ngangkut kasur, dia say hello polisi itu, wah ini punya Pak Dodi kan begitu. Jadi mengembangkan sayapnya itu dari kasur saja saya bisa dapat sound system, Pak Iwan. Oke, contohnya begini. Saya jadi tertarik ya sebelum ke Bu Inayah ya untuk memberikan sedikit telaahan dari Pak Haji Dodi untuk MTJ itu walaupun beda bentuk ya. Pertama misalnya kalau masih ingat strategi pensiun, yang pertama itu propaganda, promosi. Di dalamnya ini kan ada yang tertulis, kalau Pak Haji kan ngasih jejaring, intinya dari pendekatan informal ya. Tidak ada tulisan Pak Haji itu kemana-mana menyewakan kasur. Informal ya. Informal. Pendekatan Pak Haji itu jejaring, lillahi ta'ala informal. Saya ingin ngasih pandangan satu sebelum ke Bu Inayah ya. Pertama kalau kembali ke strategi pensiun, pertama adalah promosi dan propaganda. Bagaimana dunia pendidikan ya, karena pertanyaannya instansi ini kan beda produknya. Dunia pendidikan bisa ke guru SMP, guru SMA menayangkan surat resmi, tapi ada program, ada penawaran termasuk jam-jamnya. Tapi maaf, dunia bisnis itu selalu ada dengan dunia komitmen. Happy endingnya ngasih hadiah. Hadiah itu bisa kepada jejaring ya, bisa pengurangan harga, bisa kita ya ibadah lah ya pada saat ada rezeki ya tentu ke kalangan pekerja kita boleh, tapi ngasih juga ke relasi sumber. Maka dunia bisnis itu selalu ada komitmen di balik komitmen. Itu sah. Duit masuk ke kita kasih lagi. Jadi untuk Bang Teja sebelum ke Bu Inayah, strategi pensiun dibedah dulu. P-nya promosi. E-nya event, momen hari Kartini ke bagaimana menciptakan ruangan di belakang itu adalah cewek-cewek semua misalnya dengan diskon ke anak SMP SMA. Ya pengertian diskon itu sebenarnya sepintas kurangin harga tapi kualitas diperbanyak sehingga 20 komputer tidak nganggur. Pen ya, N-nya kan udah tadi event ya, N-nya kan new, bagaimana mengemas sebuah desain pelatihan tapi orientasinya kepada skill dan keterampilan. Ya, memanfaatkan waktu ibadah nih bulan puasa nih, dibuka program, nggak usah takut, kirim surat 2 halaman ya dengan program-program dan jam yang dimungkinkan, tapi tetap karena SOP-nya harus jelas. Di depan itu tentunya ada tempat cuci tangan dan maksimal menerima 20 sesuai kemampuan komputer. Nah, ngaringah dari C itu ke insting kita ke siapa sih? Saya masih ingat Bang Teja tuh ada dosen-dosen bahkan ada S2 yang ikut tim, gunakan jadi teamwork. Kita kan bukan malaikat one man show. Kok Pak Haji itu luar biasa, direkturnya iya, supirnya iya, marketingnya iya. Tapi Pak Haji lambat tahun akhirnya empowering proses tadi kan dengan Karang Taruna, bahkan jejaring dibangun. Tapi kekuatan Pak Haji saya akui dari dulu informal, kekuatan Hablu Minanas. Tapi Hablu Minanasnya kuat juga ya. Nah, sesudah kultur, insting, learning, pembelajaran, dan terakhir sukses, maka saya selalu mengatakan orang sukses itu pasti dan ada kegagalan itu. Ya, saya menambahkan tapi memberikan kesempatan dulu nih ke sahabat saya Bu Inayah nih, mudah-mudahan sudah mendukung. Mau bertanya ke Pak Haji boleh, mau ngasih pandangan boleh, karena memang semangat itu bagaimana Bu Inayah dalam tanda kutip ya, karena kita cerita berdua tadi ya, membangkitkan semangat, tentunya harus bertanya kepada orang-orang yang memang tuh rumahnya aja hebat dulu. Ya, dulu tuh Pak Haji rumahnya cuma 1 kamar. Tiba-tiba ada amanah ya, bisa naik haji, bisa ini. Saya belum ya. Silakan Bu Inayah dulu supaya ada kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan maupun pendapat. Silakan, Mangga.
suaranya. Belum ada. Diklik lagi, ya. Belum. Nggak ada. Sebentar. Nah, ini udah ada. Ada ini ditekan. Ini Nah, sudah ya, ada sudah ini. Ada. Nah, ini udah ada, silakan. Baru nanti ke Bang Teja lagi. Bang Robi udah saya halau-halau, mungkin lagi ngangkut ayam ini juga tontonan tuh. Nggak bisa jawab ya. Silakan. Titip salam saja nanti, Pak. Nanti saya kasih nomor WA-nya, tenang. Silakan Bu Inaya. Suaranya ada. Wah, besok harus turun gunung nih Bang Teja nih. Ngasih bon. Tadi biasanya bagus ah. Coba. Insya Allah nanti hari Kamis, Pak, saya ikut mendampingi beliau di dalam Family Development Session di pertemuan FDS-nya. Baik, sambil Bu Inayah utak-atik kalau bahasa Sunda teh. Ya, bahasa Sunda teh utak-atik teh, Bu. Ya, udah sama aja, Pak. Sama. Saya juga tuh. Saya punya yang 200.000, Pak, tapi enak yang 20.000 tuh malahan ya. Nah, kalau pakai yang gitu panas tuh telinga saya. Silakan Bang Teja, kalau ada sesuatu di balik sesuatu lagi ke Pak Haji, kita perdalam FGD kita. Bagaimana yang tidak mungkin menjadi mungkin, memang ada jikir pikir ukir. Pak Haji, saya mohon untuk dan alhamdulillah Pak Haji itu yang support saya tuh. Maka yang edisi ke-1 sampai tanpa sadar udah nembus edisi 17 nih. Semangatnya kami bersinergi. Silakan Bang Teja. Oke, baik. Terima kasih Pak Asep, Iwan, dan Pak Jilodi. Kebetulan, alhamdulillah, saya sudah menerapkan pensil tadi, Pak. Pertama dari promosi atau propaganda, itu kami juga menguatkan di promosi di jaringan Google. Nah, jadi kami juga melakukan promosi ke Google, dan alhamdulillah di Seza komputer kami itu mendapat rating tertinggi di seluruh kota Pontianak. Dan alhamdulillah mendapat respon yang baik dari berbagai macam kalangan, baik dari instansi pemerintah, kemudian swasta, BUMN, bahkan masyarakat umum. Dan alhamdulillah juga sampai saat ini peserta PKH juga semakin timbul minatnya untuk belajar, terutama di kalangan kaula muda. Nah, bahkan mereka juga sangat antusias sekali, Pak, dan kami hanya tinggal menunggu saja. Memang selama ini alhamdulillah ini biasanya jam segini nih akan belajar komputer, Pak. Berhubung kemarin sudah ada yang selesai kursusnya, materinya, kita tinggal menunggu mereka mau melanjutkan lagi untuk ke program berikutnya yang lebih setingkat lebih tinggi lagi. Nah, kemudian di sini saya juga mengadakan kegiatan untuk diskon. Jadi diskonnya awalnya itu harga standar untuk penerima bansos dari harga 560 kami kurangi jadi 360. Nah, di situ variasi bagaimana kami melakukan supaya berimbang antara kemauan mereka yang kuat, anak-anak PKH, dengan didukung kecukupan materi, kemudian dengan harga yang sangat terjangkau bagi mereka. Nah, inovasi-inovasi itu terus saya lakukan, terutama di sistem kelas. Awalnya kami tidak mempunyai sistem kelas, Pak. Nah, ketertarikan saya terhadap sistem kelas itu mempermudah mereka belajar supaya mereka punya teman. Nah, setidaknya membangun jaringan. Kemudian saya juga mempromosikan ini kepada relasi-relasi baik itu di relasi teman-teman sekolah, kemudian teman pekerjaan, kemudian teman-teman kuliah saya, dan juga para teman-teman yang teman saya kuliah di S2 kemarin, juga kebanyakan pejabat-pejabat di Pontianak di sini, Pak. Alhamdulillah mereka juga mensupport. Kami tinggal menunggu dan membangun kembali jaringan kami. Nah, intinya Oke, Bang Teja, saya juga ada ide nih.
Bang Teja juga nanti sambil nunggu Inayah. Ya saya kalau ada ide itu baik kata orang Sunda tuh. Jadi motong tuh ada ide begini. Basic Bang Teja itu dalam konteks pengembangan. Bentar. Suara saya ada nggak? Selagi saya ide nih begini. Saya punya ide Bang Teja. Ada Pak, ada. Iya ada Pak, ada Pak. Bentuk pengembangan tuh bisa kepada kualitas, itu sudah lebih dari cukup. Tapi Bapak tiba-tiba ada ide nih. Dan tahun 90 Bapak pernah melakukan ini. Jadi bagaimana yang back to basic-nya komputer, tapi mengembang kepada program baru. Contoh pengertiannya, ini contoh ya. Di otak kita P2K2 itu seolah-olah untuk KPM. Dibuat seminar sehari tentang menjadi orang tua yang lebih baik, misalnya. Bisa lewat Zoom, ya. Menjadi orang tua yang lebih baik, pembicaranya Ibu Inayah, misalnya. Ya, ada sertifikatnya. Atau tadi, Bu Inayah tuh masih banyak tuh alat-alat masaknya ya. Dengan konsep pemberdayaan, bagaimana itu tentu harus koordinasi dengan rumah sebelah ya. Membuat tempat warung kopi dan sebagainya. Jadi pengembangan tuh ada dua. Pengembangan kualitas, ya, pengembangan pemasaran, membuat tempat yang sejenis di tempat lain, mendekati kampus dan sebagainya, ya itu perlu manajemen konsep yang lebih baik. Tapi bagaimana kekuatan sahabat-sahabat ini membias? Maka ada IO nanti misalnya tentang apa diskusi kayak seminar sehari, bukan hanya konteks komputer, pengembangan kepribadian misalnya. Pembicaranya bisa suatu saat sudah mapan Pak Haji Dodi diundang di Zoom misalnya. Jadi bisa diinovasi bukan hanya kecakapan komputer. Dunia remaja itu perlu diarahkan jati dirinya. Tiba-tiba ada menjadi bonus di jam sekian. Pak Haji Dodi kirim, jangan saya. Nanti di sana jadi apa? Jadi host. Anggap sebagai bonus. Pengembangan pribadi dengan 5W1H. Pembicaranya Ibu Inayah, jangan saya. Boleh. Jadi pengembangan sebuah ide itu bisa peningkatan kualitas pelayanan, bisa mencek sudah macam egang, membelah diri. Pak Haji kan tadi cerita awalnya itu dari kasur. Tiba-tiba jadi punya, karena Pak Haji sedang main gitar, sedang musik, jadi punya tempat menyewakan alat-alat sound system. Nah ini memang perlu kajian, karena Bang Teja kan bentuknya teamwork ya. Kuatkan dulu pendapat dengan istri. Sehingga komputernya tidak hilang, tapi ada bonus-bonus atau kegiatan baru. Menjual buku misalnya. Bapak sempat ke Lampung saat itu. Wah, seminar sehari tentang menjadi orang tua yang lebih baik. Ongkos dibayarin. Ternyata yang datang tuh ibu-ibu. Karena kita maaf, Bapak sering ngomong kepada teman-teman, mudah-mudahan Inayah udah benar ya. Kita bagaimana membahagiakan KPM, tapi membahagiakan para pemangku kepentingan, ya, yang dibina oleh kita tuh dua loh. Kalau kita ngomong yang di luar ya, masyarakat yang membutuhkan pertolongan, masyarakat yang punya uang tapi tidak punya waktu untuk menghidupi keluarganya, bukan uangnya loh. Keterampilan berkomunikasi, keterampilan memperlakukan anak. Maka ada pendamping PKH yang kebetulan istri camat membuat P2K2 tapi untuk khusus ibu-ibu kelurahan. Sesudah ngomong dapat amplop ya. Nah ini, jadi saya ingin menambahkan, mudah-mudahan Inayah sudah benar ya, bahwa di dalam konsep apapun bisa dibelah ya sasarannya. SMP, misalnya SMA ya, kalau di dalam konteks komputer orang kuliah, tapi di balik komputer belajar dari Pak Haji. Bagaimana dari kasur bisa menjadi alat-alat apa sound system. Nah Inayah mudah-mudahan udah benar ya. Silahkan siapa tahu Bu Inayah sudah diutak-atik, suaranya sudah bagus, silahkan. Coba jangan takut cuek, tadi aja bisa kok. Nah, dioyang-oyang, bagus. Bagus. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Udah dengar kah? Bagus. Oke, alhamdulillah. Setelah sekian lama. Jadi gini, tadi Pak Asep kan ada menyinggung soal aset yang saya punya, alat masak, misal gitu Pak ya. Nah kebenaran saya ini memang punya ide gitu bagaimana kita memberdayakan komunitas kita. Kebenaran komunitas saya ini dalam hal ini adalah ibu-ibu KPM PKH gitu kan. Nah terkait dengan
target pemerintah untuk mempercepat graduasi mandiri gitu kan. Jadi maksud saya ingin memanfaatkan aset yang saya punya gitu loh Pak Asep untuk meningkatkan ekonomi para KPM supaya mereka bisa cepat digraduasi mandiri gitu Pak Asep. Nah, cuman gini ya, saya nih karena keterbatasan ide, terus keterbatasan waktu juga gitu, keterbatasan tenaga juga, tambah lagi kita ini kan loading pekerjaan di PK ini yang super duper sangat padat gitu Pak Asep, apalagi ada sick engine kan. Nah, jadi menurut Pak Asep gimana lah cara kita mengajak dan membangun minat ibu-ibu KPM dengan untuk memanfaatkan aset yang saya punya gitu Pak Asep. Oke, alhamdulillah saya punya niat yang sama, tapi berbeda kalau saya ya. Kalau saya punya niat, alat-alat nggak punya, Bu. Tetapi punya kemampuan orang yang punya alat-alat. Nah, ini contoh ya. Di bulan puasa ini, kita kan 12 hari lagi kurang lebih ya. Ibu jejaringnya ciptakan dulu. Jejaring itu pertemanan. Nah, nanti Pak Haji menambahkan ya. Pertemanan orang yang semata-mata lillahi ta'ala, entah teman ibu sesama PKH, entah jejaring ibu masa lalu, untuk dan bagaimana, nah ini kan lagi booming ya, untuk dan bagaimana pencegahan dan antisipasi stunting. Singkat cerita, jadi ada dua, Bu. Bagaimana caranya? Ada dana ya, ada dana dulu. Walah 10 menit lagi, tenang ya. Ada dana itu digalang, ibu baca atau tonton seni penggalangan dana ya, dari strategi pensiun. Singkat cerita, setiap buka puasa itu ibu punya menu dan punya keuangan, bukan hanya uang ibu, tapi orang yang punya uang tapi tidak punya waktu untuk menjalankan kebaikan. Maka diciptakanlah tim yang sepaham dulu, baru tim-tim itu ibu bisa ke pengusaha kemana. Tim-tim itu intinya niatnya tidak jualan, Bu. Niatnya adalah untuk buka puasa bersama. Setelah buka puasa bersama yang diadvokasi oleh keuangan donatur, kalau istilah saya ya, maka ibu karyakan KPM tadi. Tapi ibu barang-barang ibu bukan diserahkan, tapi diswaklola kalau kalimat saya. Jadi ibu-ibu itu fokusnya bisa dibagi dua ini juga. Fokusnya kepada ibadah tapi dapat uang. Kalau saya dengan Pak Haji Didi suka bicara cicing tapi menang duit. Nah, ibu ada kebahagiaan tersendiri itu, Bu. Tapi seni menggalang usaha tetap penggalangan dana untuk kebaikan. Cari orang yang ingin infak dan sedekah tapi dalam bentuk bukan uang. Maka ibu menciptakannya desain program dengan Bang Teja untuk program buka bersama bagi KPM PKH misalnya. Nah, mungkin Pak Haji nih masih ada waktu nih, kurang lebih 8 menit. Ide saya adalah Ibu Inayah itu punya alat-alat masak, ingin menghidupi KPM-nya, saya cenderungnya memanfaatkan momen buka puasa atau sahur. Tapi bagaimana ibu-ibu itu laku tidak laku, jangan dimarahin, niatnya bismillah aja. Ada yang konsep usaha, ada yang konsep penggalangan dana untuk ibadah, untuk masjid kayak buka puasa dan sebagainya. Wah, itu luar biasa tantangannya. Saya berani ngomong, saya pernah, Bu, ya, bukan sebuah ide, saya pernah melakukan itu. Bahkan insya Allah saya mau juga, walaupun bubur kacang saya dengan 200.000 jadi 100 mangkok mau laku. Alhamdulillah nggak laku, ya udah saya kasih aja gitu. Silakan Pak Haji. Ya, baik. Ibu Inayah sebetulnya ya, Pak Haji. Kalau ingin Pak Teja, kalau kita menangani para fakir miskin, tentu kita harus terlibat dengan mereka. Saya selalu terlibat dengan siapapun gitu. Misalkan kan Karang Taruna juga anggaplah KPM. Ya. Jadi kita harus melibatkan diri dengan kegiatan mereka. Misalkan memasak gitu kan. Biasanya kedekatan emosional itu lebih cenderung banyak mendatangkan rezeki. Itu harus percaya siapapun, mau itu yang miskin atau yang kaya atau statusnya. Jadi misalkan Ibu Inayah KPM ini ingin mandiri, ya, aja. Yang penting walaupun kita ngumpulin modal sedikit cuma 500.000 atau 100.000 atau berapa, tapi kita harus ikut di dalam
sekecil apapun. Kalau dia dagang apa, kita ikut membantu dengan cara apapun. Misalkan keluarga saya biasa menangani apa catering juga biasa ya Pak Iwan. Tetapi walaupun saya bisa bikin nasi goreng saya, tapi saya pernah pesan pada tetangganya Bu Suri Pak Iwan tuh ya, yang orang yang kurang mampu, suaminya preman gitu. Nah, saya libatkan, saya pesan 1 minggu makan pagi 30 orang. Pokoknya tiap jam 6 pagi akhirnya si preman itu suaminya itu jadi baik karena disuruh istrinya. Gitu. Kan takut sama istri mah kalau udah disuruh itu kirim katanya. Jam 6 pagi ke Pak Dodi malu. Nah, akhirnya ada kedekatan emosional. Tapi medianya apa? Makanya media itu yang harus kita cari dengan para KPM itu supaya mereka akhirnya jadi mandiri. Tapi kita harus terlibat gitu, terlibat sekecil apapun itu cara mengkaitkannya. Kalau dia jualan apa, kita beli dulu. Kalau kurang kita juga bisa ikut usaha. Saya dengan Karang Taruna sekarang menyewakan tenda. Nah, dari tadi kasur, sound, sekarang tenda ya. Karena pandemi perlu ruang terbuka, jadi tetap harus ikut. Sehingga nanti Karang Taruna mandiri, KPM juga mandiri, asal ada keterkaitan sedikit aja, apapun itu. Kita bisa monitor di situ. Selain kita ada banyaklah hal nanti akan ketemu nilai-nilai positif itu. Dan kita merasa bahagia kalau sudah lihat gitu ya. Pak Iwan tuh tahu si Ape, tahu nggak? Ape itu yang pemusik jalanan. Nah itu saya bina sampai hari ini, artinya saya tidak pernah putus. Sampai dia jadi sarjana, dia menikah, sampai jualan peyek. Jadi ngamen, tapi dia di rumah peyek. Nah rodanya itu, modalnya dari saya dan dia bareng-bareng gitu. Itu anak jalanan. Jadi tetap harus ada keterkaitannya apalah. Dengan jadi intinya kita ikut terjun langsung gitu ya Pak Haji. Iya, tapi harus diukur sendiri kan. Kalau nggak mungkin lah kita 1 juta sini, 1 juta sini kan nggak mungkin. Nah, iya. Tapi membangun kedekatan emosional. Nah itu biasanya doa. Doa orang-orang. Maaf ya, misalnya saya punya kawan yang anak jalanan, ibunya itu sampai nangis. Mendoakan saya. Alhamdulillah saya juga anak saya jadi berhasil gitu. Jadi jangan selalu harus untung. Untung kan banyak, bukan hanya uang saja gitu. Iya. Jadi keterlibatan emosional dengan siapapun, apalagi kalau kita punya komunitas KPM. Saya Karang Taruna anak Jawa, saya banyak. Kalau bicara komunitas, rasanya saya paling banyak sampai ke manapun gitu. Tapi harus ada ikatannya. Kalau main musik, ya saya juga beli gitar begitu. Kalau kita juga beli gitar. Hobi Pak Haji Dodi ini bareng dengan saya nih Pak, punya kesamaan. Oh gitu ya. Iya, kebetulan saya memang dulu pemain gitaris ngeband juga. Asik dong. Haji Dodi depan Bang. Musik rock Haji Dodi juga sama. Iya. Kebetulan dulu saya pernah manggung juga diundang Bupati di sini. Itu pengalaman saya, Pak. Wah, boleh langsung tampil gitarnya. Baik, Pak Haji. Boleh Pak satu lagi, Pak. Ini kan ada 2 menit lagi, Pak Haji. Penutup dari saya itu Pak Haji main gitar. Tapi semua ucapan baik kita ini tetap semata-mata ridho Allah. Maka Pak Haji penutupnya nyanyi deh. Ada waktu tuh 2 menit lagi. Silakan Pak Haji. Terima kasih sahabat-sahabat 362. Oh, sahabatnya di Lampung baru masuk nih. Ya, silakan penutupnya nyanyi. Silakan. Lagunya Anak Jalanan. Boleh. Untuk Bung Nijam dan kawan-kawan nih, pemangku adat Lampung Utara. Silakan. There is a house you rent. It cold rising sun.
and it's been a road of man and gun. I know I'm one. My mother was there. So many days. My father was there. And down and you. Itu lagu tentang anak jalanan, tahu ya? Saudara Sinsan. Kaum Martina. Keren Pak Dodi, mantap. Suaranya Pak Asep. Unmute suaranya. Suaranya Pak Asep. Suaranya Pak Asep. Gak kedengaran. Sayangnya gitar saya juga ini. Di penutup kita nih, ada beberapa menit lagi, ada orang yang amat luar biasa nih, Bung Nijam nih. Saya katakan, beliau, ya Bung Nijam itu bukan siapa-siapa, tapi semua Lampung Utara itu